menentukan watt ampli ataupun watt speaker Anda. Jadi di video saya sebelumnya pernah saya ngomong kunci dari watt power kalian adalah tegangan ataupun PAC kalian yang dari trafo. Kenapa ya? Nanti judulnya nanti yang kita sasar adalah output dari ke speakernya ini. Jadi berapa tegangan yang akan masuk ke speaker nanti berbentuk AC. Nah, makanya saya di video-video saya sebelumnya banyak sekali saya membahas ini. Apa sih kuncinya agar watt power kita ini bisa besar? Ya, pertama kali adalah tegangan yang nanti judulnya terakhir dia akan menyuplai dari speaker ini atau speaker kita yang mana ada coil 3 in, 4 in, 5 in. Itu sudah rumus. Jadi soal ampere, kalian tuh jangan mendem ampere. Jadi mendemlah voltase dulu. Jadi jika kalian mau menyasar watt yang sangat-sangat besar agar bisa menyuplai speaker-speaker besar seperti coil 5, coil 6, ya kalian mendemlah dulu voltasenya yang nanti ujung-ujungnya akan keluar ke speaker ini berbentuk voltase AC juga. Nah, kan seperti itu. Jadi jika kalian masih menggunakan CT65, 55, jangan berharap watt power kalian akan besar. Nah, ampernya gimana? Nah, ampernya ini jangan salah kaprah. Jadi jangan langsung mendem saja voltase di atas 100 volt tapi 1 ampere. Tidak seperti itu. Ampernya ini hanya mengikuti ataupun menyesuaikan voltase yang akan kita sasar. Jadi jangan salah kaprah. Nanti judulnya langsung komen kalau begitu PAC nya nanti 100 volt, ampernya 1 ampere cukup. Ya tidak seperti itu. Jadi ampere ini fungsinya cuman kenapa? Untuk menyetabilkan ataupun intinya sebagai wadah ataupun penstabil tegangan yang dibutuhkan oleh power amplifier itu. Jadi jangan salah kaprah antara voltase dengan ampere. Ya kalau ampernya sudah cukup, misalnya kita menyasar PAC 60, itu kan sudah cukup di 30 ampere stereo. Kalau cuman mono 15 ampere cukup. Ya tidak usah mulu-mulu kalian harus kalian ganti 60 ampere, 50 ampere, ya nanti judulnya akan buang-buang duit dan itu nanti bunyinya akan sama. Karena ampere tidak menentukan watt secara signifikan. Dia hanya mengikuti ataupun menstabilkan tegangan yang ada. Jadi intinya jika power kalian ingin watt besar, pertama kali akan kalian sasar adalah voltasenya. Berapa PAC dari trafo kalian. Jika PAC nya itu buat semaksimal mungkin, ya setidak-tidaknya carilah dripper yang mampu tegangan besar. Saya jamin watt power kalian akan semakin besar. Dengan asumsi nanti kebutuhan ampernya mengikuti berapa sih pasnya untuk hitung-hitungan voltase besar. Dan video-video saya sebelumnya sudah banyak tentang membahas itu, yang mendem ampere trafo, mendem voltase trafo dan lain sebagainya. Jadi jangan gagal paham. Jadi kita ilustrasikan saja tentang speaker. Jadi pertama kali yang akan kalian butuhkan ini adalah watt speaker. Berapa watt sih speaker kalian, berapa PAC nanti mampunya speaker kalian, kalian baru bisa menentukan powernya. Kan judulnya seperti itu. Jadi pilihlah speaker yang sesuai dulu, baru kita rumuskan membuat ataupun membeli power amplinya. Jadi ada yang karakter coil 3, coil 4, coil 5, coil 2,5, coil 2 dan sebagainya. Jadi hari ini akan kita bahas tentang kemampuan speaker menurut voice coilnya. Jadi di
sini akan saya buka rumusnya tentang coil dan juga spekernya dan juga wattnya. Jadi ada coil 4, coil 3, coil 2,5 dan lain sebagainya. Jadi di sini saya sudah punya rumus. Untuk coil 2 in sampai 2 in setengah, ini voice coil, dia mampu di tegangan 25 volt. Ini sudah rumus, nanti cara ngitungnya akan saya jabarkan satu persatu. Kemudian coil 3 ini mampunya maksimal di 40 volt. Itu sudah aman, dan nanti kalau lebih dari 40 volt akan klip dan juga jebol. Kemudian coil 4 ini biasanya 18 in ini adalah 60 volt. Mampunya di speaker itu 60 volt PAC. Kemudian coil 5 ini sekitar 120 volt maksimal, itu yang coil 5 yang untuk horek-horekan itu. Jadi semuanya ini ada peruntukannya. Jadi bagaimana cara merumuskan ataupun menghitung agar kok bisa ketemu 40 volt, 60 volt ataupun 120 volt. Untuk menghitungnya kebutuhan voltase di sebuah speaker, jadi salah satu contoh ini speaker saya, speaker yang tengah ini kita anggap saja 8 ohm karena rata-rata untuk speaker adalah 8 ohm, speaker komponen. Nah, jadi kita tulis di sini 8 ohm, anggap saja 200 watt. Nah, nanti akan ketemu kebutuhan PAC dari speaker itu butuhnya berapa volt PAC. Jadi rumusnya kalau untuk ngitung ini adalah V, ini voltase, V kuadrat dibagi R ini beban, itu sama dengan P rumusnya. Nah, nanti ini bisa dibalik juga jika kita akan mengetahui V nya adalah V sama dengan akar dari P kali R. Nah, P kali R. Nah, makanya di sini didapat ini akar dari 200 watt dikalikan bebannya R tadi 8. Nah, maka akan ketemu akar dari 1600. Berapa akar 1600? Ketemulah 40 volt. Nah, di sini sudah bisa kita jabarkan bahwa speaker 200 watt, ditulisannya di speaker ini 200 watt, di sininya 200 watt, dan ini speaker 8 ohm, maka maksimalnya di speaker ini dikasih beban PAC nya 40 volt, atau intinya sebuah power yang bisa menghasilkan daya 40 volt di jalur speakernya. Titik. Itu nanti akan maksimal di speaker ini. Jadi kebutuhan dari speaker ini tercukupi dengan nanti PAC dari soket amplinya ini. Nah, ini dari LR ini keluar 40 volt AC, karena judulnya di jalur-jalur ini adalah nanti keluarnya tegangan AC yang akan menyuplai ke speaker-speaker kalian. Nah, jika kalian menganut seperti ini, saya jamin speaker kalian sesuai dengan yang diharapkan, ampli kalian bisa pas dengan pemilihannya seperti itu. Jadi mudah-mudahan video ini bisa dipahami dan dimengerti. Ini untuk pembelajaran kita dalam merakit sebuah sound system. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.